Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kembali kita akan belajar bersama Bapak, Pak Endra Manurung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ruang tiga dimensi. Oke, kita bahas sedikit demi sedikit ya. Nah, kita kenali dulu ruang tiga dimensi itu sama dengan bangun ruang ya. Oke, bangun ruang ada 7: kubus, balok, limas, prisma, kerucut, tabung, bola. Nah, tapi di sini untuk ruang tiga dimensi yang paling sering keluar soal itu tentang kubus, balok, dan limas itu biasanya. Nah, kita kenali dulu kubus itu seperti apa. Nah, jadi kubus. Nah, ini dia kubus. Di sini kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk menamakan sebuah kubus, hati-hati penamaan hurufnya itu harus teratur dan berotasi ya. A, B, A, B, C, D. Jadi nggak boleh A, B, C, D, nggak boleh. Harus berotasi. A, B, C, D. Nah, kalau tadi A-nya mulai dari sini, berarti E-nya harus dari sini ya. E, F, G, H. Oke, itu dia penamaan kubus. Kemudian di dalam kubus ini terdapat 6 bidang persegi yang kongruen. Jadi kubus ini sebenarnya ini sisi-sisinya yang melapisi ini adalah persegi. Ada 6 persegi yang kongruen. Nah, apa itu perseginya? Yang pertama persegi A, B, C, D. Ini persegi yang di bawah ya. Sebenarnya ini bentuknya persegi. Cuman ini digambar sepertinya ini jajar genjang atau belah ketupat ya. Karena apa? Karena ini tiga dimensi, ruang tiga dimensi kita gambar di bidang datar. Oke. Kemudian berarti kalau A, B, C, D ini persegi, ini siku-siku semua ya. B siku-siku, C siku-siku, D siku-siku, A siku-siku. Dan panjang ini AB dengan BC itu sama sisi. Nah, kemudian EFGH ini bidang persegi. EFGH ini bidang bawah, ini bidang atas. Kemudian BCGF, BCGF ini dia, itu bidang samping kanan. Kemudian ADHE itu bidang samping kiri, itu persegi juga. Kemudian ABFE itu bagian depan ini, bagian depan. Mungkin kalau kalian berimajinasi ini bisa aja bagian depan, bisa aja bagian belakang ya. Oke, tergantung posisi kita nengoknya, berimajinasi lihatnya seperti apa. Oke, kalau Bapak melihatnya ini bagian depan. ABFE. Nah, kemudian di CGH ini bagian belakang. Jadi inilah 6 persegi yang kongruen. Kongruen maksudnya sama ukurannya, sama dan sebangun ya. Oke. Kemudian dalam persegi dalam kubus kita juga bisa lihat, bisa temukan ada 12 diagonal bidang. Diagonal bidang itu artinya diagonal yang terletak pada bidang. Nah, bidangnya ini ada tadi 6 ya, bidang persegi. Diagonal katakanlah salah satu ini persegi yang di bawah, bagian bawah. Berarti diagonalnya ini AC, kemudian BD seperti itu. Nah, ini dia AC, itu yang ini. Kemudian BD, itu yang ini. Oke, bisa ya, itu adalah diagonal. Kemudian FH yang ini, garis ini, itu diagonal. Kemudian EG ini juga diagonal. Oke. Kemudian BG, dari B ke G ini ya, itu diagonal juga. Kemudian FC ini dari sini ke sini, itu diagonal juga. Kemudian AH dari sini ke sini ya, mungkin bisa Bapak buat aja ini seperti ini. Ini dia diagonal juga ini. Ini diagonal, oke. Kemudian apa lagi? ED ini di bidang kiri ya. Kemudian
AF. AF itu bagian depan ini. AF ini diagonal. Kemudian BE ini juga diagonal bidang. Oke, habis. Masih ada ya bagian belakang ya. DG. Oke, kemudian CH. Oke, ini dari C ke H itu diagonal. Nah, jadi total seluruhnya ada 12 diagonal bidang. Nah, dan panjangnya ini semua sama ya. Nanti rumus menentukan diagonal bidang itu R akar 2, di mana R ini adalah rusuknya. Jadi berapa panjang rusuk kubusnya akar 2, itulah dia menentukan diagonal bidangnya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ada terdapat 4 buah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu apa? Yang mana? Diagonal ruang itu adalah garis diagonal yang berada pada ruang. Nah, ada nanti diagonal AG. AG itu yang mana? Oke, coba kita lihat. AG itu posisinya kita tandai ini dari A ke G. Ini dia ke G. Ini diagonal ruang. Jadi mungkin dia kayaknya ini belum bisa karena ada garis ini ya. Oke, mungkin belum nampak kali dari sini. Kemudian selanjutnya setelah AG ada juga diagonal ruang EC. EC yang mana? Mungkin EC ini bisa lebih gampang kelihatan, lebih mudah nengoknya mungkin. EC ini dia. Oke, EC dengan AG tadi itu sebenarnya sama panjangnya ya, sama panjangnya. Oke, ini dari sini ke sini EC. Itu diagonal ruang karena dia berada pada ruang ya. Kemudian ada lagi diagonal bidang ruang HB. Yang ini HB dari sini ke sini ya. Oke, boleh kita tarik HB yang ini, itu diagonal ruang juga namanya. Panjangnya itu semua sama. Kemudian apalagi ya? Habis HB kira-kira apa? DF. DF itu dari sini ya, ujung bawah ini ke sini. Mungkin kalau kita tarik ini seperti ini ya. Ini DF. Oke, DF. Itu diagonal ruang. Kemudian ada lagi kira-kira? Hanya itu ya. Ini tadi yang pertama ya. Jadi ada berapa diagonal ruang pada kubus? Itu tepat itu ada 4. Itulah dia. Jadi dia diagonal ruang ini berpotongan di satu titik di sini dia. Oke, itulah diagonal ruang pada kubus. Selanjutnya kita bisa lihat ada 6 buah bidang diagonal bentuk persegi panjang. Diagonal bidang 6 buah bidang diagonal. Bidang diagonal itu yang mana maksudnya bidang diagonal? Contohnya ini. Nah, contohnya kasih contoh. Bidang diagonal itu berbeda dengan diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidang itu diagonal yang terletak pada bidang. Kalau bidang diagonal itu diagonalnya berupa bidang. Jadi ini dia. Ini bidangnya itu EBCH itu dia. Jadi ibarat papan ini disandarkan di bagian tengah, kira-kira itu. Itulah bidang diagonal. Jadi diagonal bangun ini berupa bidang di tengah. Seperti itu. Bedakan ya diagonal bidang dengan bidang diagonal. Kemudian kalau kita list semua bidang diagonal itu yang mana aja? ABGH. ABGH itu ke sana ya. Oke, ini dia ABGH. ABGH berarti ini kita hubungkan ke sini. Oke, ini dia. Oke, itu dia diagonal bidang diagonal. Ini dia sandaran ke sana ya. Itu yang pertama. Kemudian CDEF. CDEF. Bisa kira-kira dibayangkan CDEF? Nah, kalau susah dibayangkan, coba kita lihat CDF itu CD berarti D dengan E kita hubungkan.
kemudian EF, FC kita hubungkan. Inilah dia bidang diagonal CDEF gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada 6 ini ya. Apa aja itu? BCHE, BCHE. Ini juga yang pertama tadi ya. BCHE. Oke, kemudian selanjutnya ADGF. ADGF ini sebenarnya berlawan dari sana tadi ya. Ini mungkin agak susah dibayangkan karena dia ini kita nengoknya dari samping. Ini dia sebenarnya. Ini dia. Ini bidang diagonalnya. Kita nengoknya tipis dia dari sini. Oke, ADGF. Oke, kemudian ini sudah 4, berarti ada 2 lagi. Kira-kira apa lagi ya? Kira-kira apa lagi ya? Ini BFHD. BFHD itu yang mana? BFHD ya ini. BF berarti FA kita hubungkan, HD di B. Nah, ini kita hubungkan. Inilah BFHD. Ini udah 5 ya. Berarti satu lagi. Satu lagi ACGE. ACGE itu berarti lawannya. Lawan dari sini ya. Berarti ACGE itu yang ini dia. AC kita hubungkan A dengan C. AC G E, ini dia. Inilah dia bidang diagonal. Jadi ada 6 bidang diagonal pada kubus. Oke, bisa paham ya. Kemudian kita untuk kubus mungkin sudah paham. Ini harus benar-benar dipahami. Sisi-sisi kubus ini adalah saling tegak lurus di sini ya. Ini kayaknya ini tegak lurus ini. BCD itu tegak lurus. Oke, di gambar ini sepertinya dia kayaknya sudut lancip. Itu karena di gambar bidang datar ya. Oke, kita coba masuk ke kubus, ke balok maksudnya. Ke balok. Untuk balok itu hampir sama, cuman ukuran balok itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Oke, kemudian balok ini terdapat 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Oke, apa itu persegi panjang kongruen? ABCD kongruen, sama ukurannya dengan EFGH ini, berarti atas dengan tutup ya. Kemudian BCGF, BCGF itu sisi kanan itu kongruen dengan ADHE. Oke, itu persegi panjang dia. Kemudian ABFE itu bagian depan kongruen dengan DCGH. Nih, bagian depan belakang ya. Oke, itulah dia 3 pasang bidang persegi panjang yang kongruen. Kemudian selanjutnya ada 12 buah diagonal bidang, sama kayak kubus tadi, cuman di sini diagonal bidangnya berbeda-beda ukurannya ya. Enggak, ini AC dengan BD, AC dengan BD itu sama ukurannya karena di persegi panjang yang di bawah di alas. Kemudian FH dengan GE itu sama. Ini atas bawah itu sama ya. Kalau yang sepasang ini samalah. Kemudian BG FC, BG dengan FC itu sama-sama diagonal pada bidang. Oke, itu sebelah kanan. Kemudian AH, ini AH diagonal bidang, DE juga diagonal bidang. Oke, kemudian AF itu bagian depan, AF dengan BE. Kemudian selanjutnya DG, DG bagian belakang ya, sama CH. Oke, itulah dia untuk diagonal bidang. Kemudian 4 buah diagonal ruang. Dia juga punya diagonal ruang sama seperti kubus tadi. Mungkin sudah bisa lah ini. Untuk menentukan diagonal bidang, diagonal ruang pada balok, ini akar P kuadrat, L kuadrat, sama T kuadrat itu menggunakan Pitagoras dari sini. Nanti akan kita bahas jarak titik ke titik ya. Itu 4 diagonal ruang itu AG, EC, HB, DF. Oke, kemudian ada 6 buah bidang diagonal bentuk persegi panjang. 6 buah bidang diagonal bentuk persegi panjang. Oke, yang seperti tadilah itu bidang diagonal yang sudah dikubus juga sudah dilihat ilustrasinya. Ini apa-apa aja itu ABGH, ABGH itu, kemudian CDEF, CDEF. Oke, itu bidang diagonal. Diagonalnya pada berupa bidang ya. Kemudian BCHE, ADGF,
AD G AD GF ya, ini di sini. Kemudian BF HD ini ke sana, di tengah ini bidangnya. Kemudian ACGE ini yang ke sini bidangnya nanti. Oke, inilah 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Oke, itulah untuk bagian balok. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting yang sering dibuat di soal itu bentuk limas. Nah, limas ini sesuai alasnya ya, dia 5 segitiga kalau alasnya bentuk segitiga, dia 5 segi 4 kalau alasnya bentuk segi 4. Nah, di contoh ini Bapak buat ini 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 beraturan. Kalau dia segi 4 beraturan berarti sisi-sisi alasnya ini sama panjang semua. Oke, itulah namanya beraturan. Kemudian di limas ini terdapat 4 bidang segitiga yang disebut sisi tegak. Yang mana itu bidang segitiganya? PQT. Ini PQT, ini bagian depan ini sisi tegak. Kemudian apa lagi? QRT ini sisi kanan. RST itu bagian belakang. Kemudian SPT bagian kiri. Oke, itulah sisi tegak yang disebut sisi tegak. Jadi sisi tegaknya ini berupa segitiga ya. Oke, kemudian di limas juga ada garis tinggi. Garis tinggi itu tegak lurus dengan bidang alas. Alasnya ini bidang segi 4 ya. Jadi garis tinggi itu tegak lurus. Inilah dia garis tinggi TO. Jadi TO ini tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang ini. Termasuk ini tegak lurus ini tegak lurus ke sini. TO dengan OB itu tegak lurus. TO dengan OR itu juga tegak lurus. TO dengan OS itu tegak lurus. TO dengan OP itu tegak lurus. Semua garis yang ada pada bidang ini tegak lurus dengan garis tinggi. Oke, kemudian di sini dia nama garis tingginya itu TO ya. Oke, kemudian selanjutnya banyak sisi tegaknya sebanyak segi alas. Jadi sisi tegak ini tadi ini ya, banyak sisi tegak ini di sini 4 karena segi alasnya segi 4. Kalau 5 segi 5 alasnya berarti nanti sisi tegaknya ada 5. Oke, jadi banyak sisi tegaknya itu sebanyak segi alasnya. Di sini adalah segi 4, berarti ada 4 sisi tegaknya, itulah ini. Oke, itulah dia untuk limas. Oke, mungkin kita akan bahas contohnya dulu. Bagaimana yang kita bahas nanti materi di ruang 3 dimensi itu kita bahas jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, itu ada banyak. Nanti kita bahas dulu yang pertama, jarak titik ke titik. Nah, jarak titik ke titik itu kita harus paham dulu apa arti jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik adalah artinya lintasan terdekat antara dua titik. Lintasan terdekat antara dua titik. Contoh, ini ada contoh mungkin bisa diperhatikan. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm, tentukan jarak A ke C, jarak E ke C. Nih ada soal seperti ini, berarti kita harus gambarkan dulu kubus ini dengan aturan ini ya, nama kubusnya. Oke, ini dia kubusnya, kita gambarkan. Ini dia A B C D E F G H. Nih, jadi inilah gambar kubus yang dimaksud. Oke, jadi di sini bisa kita lihat jarak A ke C di titik A adalah titik A-nya di sini, ya kan? Titik A-nya di sini. Titik C-nya di sini. Maka lintasan terdekat antara A dengan C itu yang mana? Jangan pula nanti kita buat AD, DC atau AE, EF, FG, GC, ini terlalu panjang. Jadi yang paling dekat ya Bapak rasa ini yang paling dekat, garis lurus. Inilah jarak terdekat antara dua titik, yaitu garis lurus. Nah, bisa dipahami ya. Berarti kita cari nanti AC. Kemudian nanti yang perlu kita cari adalah EC. EC itu berarti kita buat nanti warnanya beda dulu ya. Ini EC. Ini nanti kita cari yang kedua ya. EC. Oke, berarti inilah dia posisinya. Oke. Jadi pembahasannya coba perhatikan. Ini dia kita coba jawab. AC itu adalah ini AC. Ingat, pada kubus itu sisi alas inilah persegi. Kalau dia persegi, itu berarti ini
siku-siku sisi B ya, siku-siku di B. Oke, kalau ini siku-siku berarti ini berlaku teorema Pitagoras. Ini kan AB 8 rusuknya. Kalau 8 rusuknya semua ini kan rusuk juga namanya, ini 8 juga. Berarti ini kita pakai teorema Pitagoras. Oke, berarti ini AC sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Berarti AB-nya 8 tambah 8 kuadrat. Nanti boleh dijabarkan. Ini 64 tambah 64 128 atau sama aja dengan 8 akar 2. Jadi panjang AC 8 akar 2. Bisa dipahami ya. Oke, kemudian untuk menentukan panjang EC itu yang ini. Nah, itu bisa kita lihat ini garis EA itu kan tegak lurus pada bidang alas ini. Otomatis ini juga siku-siku di sini. Oke, jadi sekarang perhatikan segitiga EAC. Nah, ini kita tinggal pakai teorema Pitagoras. Makanya ini yang bagian EC ini menggunakan teorema Pitagoras, AC kuadrat tambah AE kuadrat karena ini jadi sisi miring ya. Kemudian ini akar 128 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini akar 128 tambah 64, akar 192 sama dengan 8 akar 3. Oke, kalau sudah biasa nanti mengerjakan soal seperti ini sebenarnya itu kan diagonal bidang ya. Diagonal bidang tadi rumusnya apa? R akar 2. R-nya kan 8, berarti 8 akar 2. Oke, kalau udah biasa nanti. Kemudian kalau ini kan diagonal ruang ya, karena dia berada pada ruang. Rumus diagonal ruang apa? Iya, R akar 3. Oke, itulah dia. Nanti makanya tinggal lihat ini 8 akar 3. Oke, jadi menggunakan teorema Pitagoras dia. Oke, kemudian bisa dipahami ya jarak titik ke titik. Coba kita buat contoh yang limas dulu mungkin ya. Oke, contoh limas. Oke, limas di sini. Oke. Diketahui limas TABCD di mana alas persegi berukuran ini dia 10 cm tinggi 8, tentukan jarak O ke R. Nah, O ke R ini dia ya. O ke R ini jelas kita lihat ini adalah setengahnya dari PR, setengah dari diagonal. Oke, ini diagonal alasnya itu berbentuk persegi, berarti ini berukuran 10, berarti ini 10, ini 10 ya. Nah, makanya ini PQ kuadrat tambah QR kuadrat atau 10 akar 2 ya, karena ini diagonal bidang ya. Bentuk persegi ini sama dengan 10 akar 2. Oke, itu dia untuk jarak PR. Nah, karena kita mau cari OR, di mana tadi OR itu adalah setengah dari PR, setengahnya ada ini, maka ini tinggal dibagi 2 aja ini. Maka jawabannya adalah 5 akar 2. Kemudian untuk BT itu yang ini bisa kita lihat segitiga BOT, siku-siku di O. OB ini kan setengahnya ini, setengah garis ini kan sama dengan 10, berarti ini setengahnya 5 ya. Oke. Kemudian ini tingginya tadi diketahui 8 ya. Maka kita pakai TO kuadrat tambah OB kuadrat. Makanya ini sama dengan 8 kuadrat, itu karena tingginya 8. OB-nya itu tadi setengahnya ini, setengah dari sisinya ini ada 5 kuadrat. Kemudian ini oke. Kemudian ini 64 tambah 25 sama dengan akar 89. Oke. Demikianlah dia pembahasan untuk jarak titik ke titik. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nanti akan kita bahas lagi soal-soal yang berbeda. Jadi kuncinya adalah harus bisa dibayangkan mana siku-sikunya untuk menentukan jarak titik ke titik. Bisa menggunakan teorema Pitagoras. Oke. Demikianlah pembahasan materi kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.